Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman aku pengen coba lagi bahas seputar lobet lagi ya, karena udah lama banget nggak bikin konten di YouTube ya. Kali ini coba mau buat satu video lagi mengenai lobet tentunya. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM ku ya, ke WhatsApp ya, ke Facebook kayak gitu-gitu ya, bertanya seputaran lobet betina di rumah gacor di gandangan tuh nggak mau bunyi. Jadi sekarang mau aku bahas mengenai ini ya, kenapa masih banyak banget teman-teman yang kesulitan ngebunyiin lobet betina di gandangan. Oke teman-teman ya, simak ya, ini sebab dan akibatnya dan cara penanganannya gitu ya teman-teman ya. Saranku teman-teman tonton dulu, simak dulu video ini sampai benar-benar paham baru dilakuin, jangan baru ditonton setengah udah dijalanin gitu ya teman-teman. Ini yang aku saranin ya, pokoknya sebelum teman-teman mempraktekin minimal teman-teman tonton dulu video ini sampai habis, bahkan boleh diulang-ulang akhirnya biar teman-teman ini benar-benar paham apa maksud dan tujuannya gitu ya, kayak seperti untul yang tadi ya kan mandi malam itu. Jadi teman-teman kalau diputar lagi bolak-balik videonya sampai benar-benar paham baru coba dipraktekin itu kalau yang mau mempraktekin gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sekedar hanya nonton dan mampir pun sudah alhamdulillah, terima kasih banyak udah mau mampir ya teman-teman di channelku gitu ya. Ada beberapa yang harus benar-benar dipahami ketika kita mau main lobet betina gitu teman-teman ya. Pertama yang harus kita pahami mengenai lobet betina ketika digantang itu yang pertama bakalan naik ketika burung tersebut dicantolin ke gantangan gitu ya. Yang pertama yang bakalan naik birahi ya teman-teman ya. Jadi yang spontan bakalan naik yaitu birahinya teman-teman. Makanya kebanyakan lobet betina di rumah gacor, apalagi di rumah nggak seberapa banyak burung gitu ya, kok gacor. Nah itu karena faktor birahinya nggak yang terlalu tinggi gitu ya, makanya dia bisa gacor. Jadi poin-poinnya kalau main lobet betina ini minimal kita harus punya peredam gitu ya teman-teman ya, karena lobet betina ini nggak digantang aja, kedengeran burung lain aja gitu ya, lihat burung lain aja itu bisa bikin lobet tersebut naik birahinya ya teman-teman ya, naik birahinya. Jadi seiring waktu lobet betina ini seiring waktu lobet betina ini digantang itu bakalan naik birahinya. Makanya lobet betina ini biasanya di bagian kestabilannya agak susah ya teman-teman. Makanya aku sering banget bilang sama teman-teman, kalau ada seseorang ataupun temannya teman-teman di rumah sana gitu ngerawat lobet betina mampu stabil sampai 1 tahun 2 tahun gitu, bahkan mungkin lebih, itu udah bisa dipastiin beliau gitu ya, orang tersebut benar-benar paham sama lobet gitu ya teman-teman. Kalau punya betina sampai stabil seperti itu, kurang lebih gitulah perbandingan. Jadi gini ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang main single factor gitu ya, factor lobet betina factor. Kalau menurutku ya, main factor itu mau stabil agak susah ya teman-teman, karena satu dia nggak punya peredam ketika birahi dia naik di rumah gitu ya. Lobet betina yang pernah aku alamin gitu ya, aku pernah main single factor dulu, itu mampu stabil karena di rumah tetap aku punya tempelan dan tempelan tersebut tuh lobet ketika birahinya naik di gantangan, sepulang gantangan sampai rumah keredam lagi dengan tempelan tersebut gitu ya teman-teman ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya poin-poin yang harus dipahami ketika kita main lobet betina. Lobet betina ketika digantang itu yang bakalan naik pertama duluan itu birahinya teman-teman. Jadi kalau lobet birahinya udah tinggi, ketika digantang bakalan nambah tinggi lagi birahinya, itu udah alamat ataupun otomatis nggak bakalan bunyi gitu ya teman-teman ya. Yang ada paling kuek-kuek, nguber-nguber lawan gitu ya, ataupun kepo muter-muter di tangkringan, ataupun ngetik aja nggak buang gitu ya. Itu salah satu ciri lobet tersebut
birahinya terlalu tinggi atau emosinya yang kurang tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi lobet betina di rumah gacor di gantangan cuma kuek-kuek itu berarti ada dua faktornya teman-teman. Kalau menurutku, kalau kita ngomongin pemahaman ya, ada dua faktornya. Satu, antara birahinya terlalu tinggi ataupun yang emosinya yang kurang tinggi teman-teman. Jadi cara penanganannya teman-teman bisa dimulai dari coba naikin emosinya aja dulu, dikunciin dulu di rumah emosinya, dicari setelan rumahnya dulu, bisa pakai untulan yang nggak akur dulu di rumah di terapi gitu ya teman-teman ya. Dikasih untulan yang nggak akur, untulannya pakai apa? Untulannya bisa pakai paut, bisa pakai betina kali betina juga bisa. Kalau pakai jantan ya bisa juga sih sebenarnya, cuman aku nggak ngerekomendasiin ya pakai jantan. Kalau bisa pakai betina kali betina ataupun paut. Cuman kalau memang nggak ada betina atau paut, pakai jantanmu nggak apa-apa. Yang penting jangan yang akur dulu gitu ya. Kalau buat lobet betina yang kategorinya masih bahan, alangkah baiknya pakai yang nggak akur dulu gitu. Nanti ada waktunya ketika lobot tersebut memang harus dikasih pasangan yang akur gitu ya teman-teman ya. Caranya gimana? Kita terapi dulu mas. Setelah kita dapat untulannya yang akur, yang nggak akur itu tadi, kita dapat untulannya yang nggak akur, coba kita masukin, kita biarin dulu ya minimal kurang-kurangnya 3 hari gitu ya di dalam sangkar tersebut. Jangan kita rawat dulu teman-teman ya, cuma kita cek aja pakan sama minumnya. Yang jelas kebersihan kandang, kebersihan sangkar tetap ya diutamain. Nanti hari keempatnya bisa dikeluarin. Jangan pakai jemur dulu, kita ngerabanya dari situ ya teman-teman. Jangan pakai jemur dulu, langsung saja kita pisah. Si playernya kita taruh di tempat teduh gitu ya, si betinanya ataupun si untulannya ini tadi kita bisa dimasukin sangkar utulan ataupun dimasukin sangkar biasa di kerodong supaya enggak bunyi tujuannya gitu ya. Kalau dia ketika kita ngelaras, yang jelas ketika kita ngelaras lobet betina kita ini tadi, dia dengar lobet lain nggak masalah teman-teman. Yang penting jangan dengar lobet si untulan ini tadi gitu ya. Coba diterapinya seperti itu. Ketika tanpa jemur burung tersebut mau bunyi, dan coba perhatiin dari hari ke hari, dari minggu ke minggu grafik gacornya seperti apa. Kalau ada kenaikan di bagian gacornya itu bisa dilanjutin rawatan itu, bahkan bisa langsung dibawa saja ke gantangan. Kalau memang teman-temannya udah kepingin gantang, dicoba dipisah di gantangan. Nggak harus digantang dulu teman-teman, jadi dipisahnya di area gantangan gitu ya, di pedok. Kalau memang dipisah di rumah udah gacor gitu ya, kurangin aja misahnya di rumah, banyakin aja dipisah di area gantangan gitu. Ataupun kalau teman-teman memang udah yakin mau digantang, boleh sesekali digantang gitu ya teman-teman ya. Itu cara ngunciin emosi lobet betina yang di rumah gacor ataupun yang di rumah enak digantang cuma kuek-kuek gitu ya. Ada cara yang kedua teman-teman. Jadi ini yang kedua ini tadi, kalau yang cara yang pertama tadi kita coba naikin emosinya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang cara kedua ini tadi, karena faktor lobet betina ini tadi kuek-kuek di gantangan ataupun nggak mau bunyi di gantangan itu, di gantangan itu ada kemungkinan juga faktor emosinya yang kurang tinggi dan birahinya juga terlalu tinggi. Jadi teman-teman bisa dicoba terapi mandi malam dulu teman-teman gitu. Jadi coba kita nurunin birahinya dulu, cara yang kedua kayak gini. Tinggal teman-teman aja mau pilih cara yang mana gitu ya. Kalau cara terapi mandi malam, teman-teman harus diperhatiin baik-baik. Minimal burungnya mandi malam tuh teman-teman lakuin itu konsisten selama 1 minggu dan lihat perkembangannya gitu ya. Dan mandinya pun jangan mandi terlalu kuyup. Kalau saranku jangan mandi lepek, karena kategorinya burung teman-teman ini masih bahan gitu ya. Yang dibahas ini burung bahan ya, bukan burung yang udah ngunci terus trouble gitu ya. Jadi mandinya mandi seger aja teman-teman, lakuin coba konsistenin selama 1 minggu. Gimana, ada perkembangan enggak di bagian gacornya? Kalau rawatan tetap seperti biasa, rawatan biasa. Kalau burung yang seperti ini rawat biasa aja dulu, yang penting tambahin aja mandi malamnya gitu ya. Itu kalau kendalanya di rumah gacor, di gantangan nggak mau bunyi gitu ya. Nanti teman bisa dipilih aja salah satu dari rawatan tersebut yang mana yang enak gitu ya. Masalahnya kalau aku sendiri
main single factor itu judulnya aja ya teman-teman ya, judulnya aja. Jadi ya memang burungnya kita bawa ke lapangan single gitu ya, kita gantang sendiri, dan burungnya ini karakternya factor. Cuman ketika di rumah ya burung tersebut wajib punya peredam kalau aku gitu ya. Jadi di rumah tuh aku selalu punya peredam, yaitu jantan di sistem tempel. Kalau sistem tempel udah aku bahas sebelumnya ya, di video sebelumnya aku main betina selalu pakai sistem tempel gitu ya. Tujuannya apa? Karena udah nggak mungkin ya, kalau menurutku nggak mungkin juga kalau lobet yang udah kena lapangan ataupun udah rutin digantang itu birahinya nggak naik gitu ya teman-teman. Kalau cuma sekedar pakai mandi malam, aku rasa masih belum cukup buat nyetabilin birahi tersebut gitu ya. Dan mandi malam tuh terkadang susah kita mau konsisten gitu ya teman-teman. Makanya aku paling efektif mainan lobet betina tuh pakai sistem tempel di rumah. Hariannya tetap kita punya peredam gitu di rumah ya teman-teman ya. Jadi kalau lobet betina teman-teman mau main single factor terus berharap burungnya stabil sampai jangka waktu yang lama, itu mungkin agak susah ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar paham dulu sama lobet betina gitu. Kalau mengenai pakan sama EF itu teman-teman bisa raba aja gitu ya, raba aja dari rendah dulu. Kalau aku nyaranin kayak gitu ya, dari rendah dulu, dari pakan bisa dari mulai polos dulu gitu ya. EF bisa pakai sesuaiin aja ya, bisa pakai jagung, itu pun jangan terlalu berlebihan, seminggu 2 kali pemberiannya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi usahain kalau mau ngeraba pakan tuh dari bawah, coba pakai polosan dulu. Ketika dalam 1 minggu ataupun setengah bulan kok nggak ada kemajuan di bagian gacornya, coba teman-teman dinaikkan lagi sedikit pakai kanarisid, ataupun makannya tetap jemurnya yang ditambahin gitu ya. Kayaknya cukup sekian videonya ya teman-teman ya mengenai lobet betina. Nanti ya buat teman-teman, ini khusus buat pemula ya teman-teman. Kalaupun ada yang kurang jelas dan kurang paham, teman-teman bisa ditanyain kembali gitu ya teman-teman. Jadi saranku, teman-teman tonton dulu, simak dulu video ini sampai benar-benar paham, baru dilakuin. Jangan baru ditonton setengah udah dijalanin gitu ya teman-teman. Ini yang aku saranin ya, pokoknya sebelum teman-teman mempraktekin, minimal teman-teman tonton dulu video ini sampai habis. Bahkan boleh diulang-ulang akhirnya biar teman-teman ini benar-benar paham apa maksud dan tujuannya gitu ya. Kayak seperti untul yang tadi ya kan mandi malam gitu. Jadi teman-teman kalau diputar lagi bolak-balik videonya sampai benar-benar paham, baru coba dipraktekin. Itu kalau yang mau mempraktekin gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sekedar hanya nonton dan mampir pun sudah alhamdulillah, terima kasih banyak udah mau mampir ya teman-teman di channelku gitu ya. Jadi kayaknya video kali ini cukup sekian. Nanti kita tunggu juga dari teman-teman yang mau punya pertanyaan, nanti kita bikin video lagi mungkin di video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan sehat dan lancar